Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Tony? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Alhamdulillah kabar baik, baik. Ya Pak enggak Ihsan. kena banjir ya, enggak ya? Mana-mana banjir ini. Alhamdulillah di Alhamdulillah ya. tempat saya tidak kena, Hmm. tetapi tidak terlalu jauh dari tempat saya ada banyak titik yang Wah, kena ya. Masya kena. Allah. Saya juga menghimbau itu bagi pendengar yang bajunya sudah lama di lemari nggak dipakai, masukkan laundry, bikin yang rapi itu kita sedekahkan buat saudara-saudara kita yang perlu. Bukan begitu Mas Tony? Betul, betul. Ya, jangan dikasih macam kucel-kucel, masuk laundry dulu lah begitu ya. Iya, Mas Tony, apa yang kabar penting pagi hatinya di ini? laundry dulu. Ada yang mau tugas ke Papua nih nampaknya nih. Tapi pemakzulan pun menjadi sorotan lain ketika disorot oleh KBNus pagi ini. Apa yang Mas Tony lihat dari langkah catur Gibran putra dari Jokowi ini? Belum lagi urusan Papua selesai lagi. Ini macam ada lantaran lagi urusan tentara yang makin banyak di Aceh menyebabkan demo. Urusan wakaf juga ini. Katanya kalau sudah dicatat di Menteri Keuangan itu, nyabutnya itu macam ruh orang yang kena kesurupan ya, susah kali. Apa yang akan terjadi? Apakah Presiden dengan cepat akan mengambil kebijakan dari keberadaan batalion maupun wakaf di Masjid Baitur Rahman ini? Mungkin Mas Tony bisa kasih sebuah pandangan. Belum lagi anggaran yang gila-gilaan di tengah, bukan gila-gilaan ya mungkin buat sebagian orang, tapi buat sebagiannya wajar peningkatan untuk kejaksaan maupun untuk kepolisian. Kepolisian dan kejaksaan. Apa yang Mas Tony lihat di tengah isu penghematan yang terjadi, dan apakah ada berita lain di balik panggung depan ini? Biasanya adalah sikit-sikit bocorannya buat pendengar di berbagai tempat pagi hari ini. Silakan Mas Tony Rasid. Iya, Pak Ihsan, yang pertama terkait dengan Wakil Presiden. Saya sudah berulang kali bilang di berbagai wawancara bahwa kalau tidak ada sesuatu yang tidak ada trigger yang kuat, ya, tidak akan terkait dengan kasus pemakzulan tidak akan terjadi. Ini kan hanya soal sandra. Jadi begini, ada langkah instrumental, ada langkah esensial. Apakah pemakzulan ini merupakan sebuah langkah esensial atau maksudnya usulan ya, usulan pemakzulan ini langkah esensial atau langkah instrumental? Langkah esensial itu begini. Jadi orang itu ingin mengusulkan pemakzulan itu betul-betul untuk bangsa, untuk negara, untuk apa? Karena memang mereka tahu persis bahwa ada masalah-masalah. Jikalau ya Prabowo di tengah jalan ada sesuatu kemudian diganti oleh Gibran yang dianggapnya tidak layak, membahayakan negara dan sebagainya. Ya, kalau itu memang betul, saya pikir ini langkah esensial. Ya. Tetapi kalau kemudian ya bahwa usulan pemakzulan itu merupakan sebuah langkah instrumental, artinya hanya merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengganjal Gibran, ya. Mengganjal Gibran semata-mata karena memang ini bagian daripada kelompoknya Pak Jokowi atau status quo masa lalu, ya, maka ini tidak akan pernah terjadi, akhirnya menjadi sandra. Atau dua-duanya, ini sebenarnya ada niat baik, niat sungguh-sungguh untuk menyelamatkan bangsa dari adanya kemungkinan Gibran bisa maju dan itu dianggap cacat prosedural ketika nyapres dan kemudian memiliki integritas yang diragukan dan kapasitas yang diragukan. Misal, kalau memang itu niatnya, itu terus kemudian di perjalanan ditunggangi oleh langkah-langkah atau tindakan instrumental, ini bisa jadi terjadi. Jadi masyarakat, publik mesti cerdas untuk melihat ini. Tapi kalau itu hanya bagian daripada langkah instrumental, ya jangan berharap ini akan kemudian terus berlanjut. Kan semacam ini vulgarnya beginilah. Ini bahasa ilmiahnya begitu, tapi vulgarnya begini, bahasa awamnya. Bahasa awamnya bahwa
sudahlah, aku pegang gitu kan, aku sandra. Kalau nanti macem-macem aku pencet tombolnya, ya, ini kok toh juga di MPR hanya tunggu tombol dipencet itu, itu semua anggota MPR jalan, itu pimpinan-pimpinan datang kemudian ya. Tapi sekarang tidak kan? Ya sekarang tidak, gitu loh. Ya, terus kemudian juga purnawirawan, ini orang-orang hebat, orang-orang yang berkontribusi bagi bangsa. Tidak ada yang diragukan lah kontribusi dan kehebatan mereka terhadap dengan bangsa ini. Tapi mereka sekarang kan sudah sepuh, Pak Ihsan. Mereka itu tidak memiliki tenaganya sudah terbatas, kemudian aksesnya terbatas, logistiknya terbatas. Ini akan mereka jalan, ya, akses masanya terbatas, mereka tenaganya juga terbatas, namanya sudah sangat sepuh sekali. Ya kita akan seperti itu juga lah kalau sepuh. Terus kemudian juga logistiknya juga terbatas, mereka udah pensiun lama ya, udah belasan tahun, ada yang sudah puluhan tahun gitu. Ya, jadi tidak bisa kita bayangkan sebagaimana anak-anak muda yang masih gigih kemudian seperti Rismond itu ngotot terus gitu kan, seperti Rohit Suryo, terus ya kemudian mereka mengundang media atau kemudian berhadapan terus hari-hari berjam per jam dengan media, gempurannya kuat kan, tidak seperti itu. Pengalaman mereka iya ya, tetapi kan tenaga mereka, jaringan akses mereka, logistik mereka sudah sangat terbatas sekali, maka mereka akan sangat tergantung kepada penguasa. Kalau penguasa bilang sama mereka, oke, kita backup, jadi itu barang, ya. Jadi itu barang. Jadi kalau sekarang kemudian terus seperti pojok-pojok atau angin melambai ya, yang menyapa pohon kelapa di pinggir atau di pesisir laut, ya itulah situasinya seperti itu. Ada nampak sebagaimana sesuatu tindakan instrumen itu kemudian menjadi dominan dalam pengertian, ya sudahlah, kalau nggak ada trigger yang kuat, udahlah, itu nggak akan terjadi. Kalau kemudian ada orang bilang itu bergantung Pak Prabowo, dulu kan saya sudah pernah nulis, nasib Gibran ada di tangan Prabowo. Sejak kasus itu muncul di awal, nasib Gibran ada di tangan Prabowo. Kalau Pak Prabowo, oke, udah jalan. Tapi ketika Pak Prabowo, jangan, nggak jalan itu. Ya, apalagi kalau kemudian Pak Jokowi udah bilang dari Solo itu, ya itu kan satu paket, jatuh satu, jatuh semua. Istilahnya apa, tiba itu? Tujuh tiba, ya, tujuh tiba, macam-macam. Dan ketika saya menulis seperti itu, gitu kan, ya di satu grup WhatsApp, mohon maaf saya sebutkan ini, ada ini teman saya lah, Bung Sri Bintang Pamungkas, bilang saya penjilat, katanya. Saya ketawa, saya baca dulu dong tulisannya, jangan komentar pada judulnya, gitu kan, jangan komentar pada judulnya. Artinya sampai sekarang kita bicara tentang fakta-fakta yang ada, ya ternyata tidak kuat. Tapi kalau kemudian terkait dengan keputusan MK atas gugatan nomor 135, ribut, yaitu pileg, ya, DPR dengan Pilpres dijadikan satu pemilunya, kemudian DPRD dengan kepala daerah dijadikan satu. DPRD dan kepala daerah itu di 2031. Jadi ada untung 2 tahun. Ya bahasa kalau saya jadi DPR kan, ini kan gue yang bikin undang-undang, gue yang ribut untuk mengubah ini. Kenapa yang nikmati lu pada kepala daerah sama DPRD? Ya gue suruh repot-repot tapi gue nggak dapat. Coba dibikin sama-sama 30-21 atau 31. Wah, DPR nggak akan teriak itu, ya nggak akan protes gitu. Ini kan soal siapa yang mengambil kepentingan dan siapa yang kerja, siapa yang ngambil kepentingan, ya. Ya kita tahulah kalau 2 tahun itu diberikan dimundurin 2 tahun, wah sujud syukurnya 10 kali itu, gitu kan, gede itu. Karena kan ketika masuk
masuk pemilu itu Pak Ihsan, masuk pemilu itu ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Duit itu keluar banyak. Ada yang sampai harus pinjam sana, pinjam sini, cari donatur sana, donatur sini. Belum tentu jadi pula persaingan ini dan itu, lirikan dengan para lirikan dengan KPU daerah, kemudian lirikan dengan itu, itu semua energi tertumpah, semua uang tertumpah, semua pikiran tertumpah. Kalau kemudian itu antara hidup dan mati, seperti orang melahirkan itu. Ya, kayak film India ya, kalau kita lihat tuh beberapa kalau film seandainya India tuh. Reinkarnasi itu diimajinasikan, kira-kira betapa beratnya reinkarnasi itu. Ya, menggunakan semua tenaga, semua pikiran, semua logistik, semua apa, belum tentu sukses reinkarnasinya untuk jabat kembali. Kan? Nah, disitulah 1 tahun penundaan, 2 tahun penundaan itu sesuatu sekali, ya, signifikan sekali bagi hidup mereka. Itu nafas tambahan namanya, nafas tambahan. Begitu Pak Ihsan. Wih, luar biasa duitnya. Nampaknya juga orang bingung sekarang ya, masalah penghematan terjadi tapi dana politik luar biasa. Tapi omong-omong tentang peningkatan dana di Polri dan Kejaksaan, ini gede juga, 63 triliun,79. Jadi 109 triliun, belum juga untuk yang diajukan baru lagi. Ini macam mana Mas Tony ini melihatnya? Kejaksaan Agung tambah lagi 27 triliun, nggak tanggung-tanggung ini. Katanya penghematan, utang terus, tapi kok begini? Gimana Mas Tony kisahnya? Iya, tentu kita paham arahnya bahwa pemerintah sekarang ini lebih cenderung menggunakan Kejaksaan Agung di dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Kenapa tidak KPK? Kita tahu. Ya, kalau husnudzon kita, karena Kejaksaan Agung dan juga kepolisian itu kan tidak ad hoc, ya, lembaga permanen. Sementara KPK permanen. Itu kalau kita husnudzon, tapi kita perlu husnudzon juga, perlu positive thinking. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kemudian kita mau berpikir agak berani sedikit, bahwa kita tahu KPK itu memang dianggap, ya, selama ini diasumsikan adalah orang-orang yang lebih dekat dengan Pak Jokowi, sehingga untuk pemberantasan korupsi jauh lebih efektif. Apalagi ini terjadi sebuah perubahan iklim dan ingin juga mengganti para pemain. Kita tahulah kebijakan-kebijakan itu, makanya bisa dilakukan adalah menjaga Kejaksaan Agung. Sementara dari kepolisian belum, dan sepertinya baru akan mulai. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi pergantian kepolisian, dan nampaknya isunya semakin kuat, ya, apakah bulan-bulan Agustus ini untuk menggaji Kapolrinya, ini ya. Ya, itu nampaknya juga, ya, apakah termasuk juga reshuffle yang lain itu akan dilakukan seperti ini. Tapi kemudian terkait dengan keuangan, ya, pada prinsipnya sesungguhnya, ya, kita setuju semua untuk membackup terutama ini ada masalah ekonomi, ya, deflasi itu luar biasa. Itu ada PHK terus-menerus yang terjadi, ya, otomatis angka kemiskinan itu mengancam untuk bertambah, angka pengangguran itu untuk bertambah. Ini akan menjadi masalah serius yang terjadinya deflasi, karena memang uang berputar itu sedikit, katakanlah. Nah, kalau kemudian apa yang dilakukan seperti Gus Dur, dinaikkan ASN itu 100%, saya pikir lebih setuju seperti itu, gitu loh. Kecuali Indonesia ini pandangan ekonominya, ya, belum moral politiknya. Pandangan ekonominya, kalau setiap tahun itu ada pemilu, itu ada perputaran uang itu. Kenapa? Ya, duit itu masuk semua ke rakyat itu. Ya, DPRD dulu, kemudian kepala daerah baru, kemudian pileg untuk DPR, kemudian untuk DPD, bansos juga, untuk ya, presiden. walaupun bansosnya keserap lagi sama judol. Iya, itu ekonominya berputar, tapi judul ya jauh harus ini. Jangan kemudian judul dibiarkan, ya ekonomi nggak berputar juga. Iya. Artinya berputar, tetapi sebagian akhirnya masuk ke judul, tidak maksimal, tidak optimal perputarannya. Ya, itu kalau kemudian diprioritaskan juga kepada
lembaga-lembaga yang memang butuh didukung untuk melakukan butuh operasi-operasinya atau tugas-tugasnya, saya pikir saya setuju-setuju aja. Cuman masalahnya, apakah tepat pada hari ini? Kan itu, Itu Pak. aja. Ya kan? Apakah kemudian hanya kejaksaan dan kepolisian sementara yang lain? Dan seringkali memang negara ini dari dulu sampai sekarang, negara itu dengan stakeholder-stakeholdernya di dalamnya, ya itu memang seringkali melihat fragmentatif itu membuat kebijakan, tidak dipertimbangkan secara holistik, secara komprehensif apa saja harusnya dilakukan. Itu satu, ketika membuat sebuah keputusan itu, ya tidak hanya keputusan itu menjadi sebuah bagian saja, tetapi menjadi bagian daripada keseluruhan, sehingga ya itu dampak-dampaknya kepada keseluruhan itu lebih konstruktif, lebih produktif. Kemudian yang kedua, itu harus dilakukan tidak spontan, tapi betul-betul berdasarkan kajian dan bertahap, gitu kan. Ini dilakukan, lagi dilakukan. Jadi ada misalnya seorang presiden itu diberikan waktu 5 tahun, 1 tahun ini melakukan apa yang kaitannya masih berhubungan dengan tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sehingga ibarat satu rumah dibangun selama 5 tahun ini, ya itu sudah ada desainnya. 5 tahun ini akan bangun sampai terasnya, sampai ininya. Jadi kira-kira gambaran ketika seorang presiden, siapapun presiden itu 5 tahun itu, oh nanti ini loh gambar Indonesia 2029 ini. Jadi Anda kelihatan tuh gambar-gambarnya itu. Jadi sekarang posisi gambar rumahnya seperti ini, 5 tahun ke depan posisi gambarnya seperti ini. Yang akan kami lakukan seperti ini, kemudian strategi kami seperti ini. Nah, kalau itu dijelaskan, Pak Ihsan, saya pikir rakyat Indonesia akan memberikan dukungan. Ini open program, ya dibuka semua. Ya kalau kemudian nanti ada tambahan-tambahan yang untuk yang lebih bagus itu oke, pasti akan terjadi inovasi-inovasi di dalam proses perjalanannya. Ya. Nah, kalau ini dibuat seperti desainnya seperti ini, kondisi rumah seperti ini, 5 tahun akan seperti ini, tahapannya setiap tahun seperti ini, strateginya seperti ini, kondisi kita ya finansialnya seperti ini, kalau itu dibuka, di open, Pak Ihsan, ya saya pikir rakyat itu akan memberikan dukungan. Sehingga tidak mudah kemudian salah tafsir, salah paham, kemudian membuat opini-opini, sehingga rakyat itu akan berhadapan dengan opini rakyat itu sendiri atau para pengkritisi. Jadi kalau kritiknya bagus, ya diterima. Jadi mana kritik yang bagus, mana yang tidak, mana yang tepat, mana yang tidak, sekarang itu kan tidak jelas karena apa? Tidak ada gambaran komprehensif terkait dengan pembangunan arah pembangunan 5 tahun ke depan. Itu problemnya, Pak Ihsan. Ya, Pak Ihsan. Sehingga kemudian setiap program yang kemudian rakyat tidak tahu kok begini, tidak tahu lagi kok begini, tak lagi kok begini, ribut terus gitu kan. Ya semacam rapelita tapi rapelita tahunan lah. Ya, kira-kira gitu. Ya, seperti Pak Harto dulu, ini per 5 tahunan itu per tahun seperti apa dalam desain 5 tahun, ya bahasanya 5 tahun, jangan 10 tahun, nanti kalau 10 tahun politis lagi. Ya, 2 periode 5 tahun, yang jelas-jelas sudah ada di tangan. Nggak usah dulu menghayal 10 tahun. Yang jelas ada di tangan 5 tahun, saya akan mengerjakan ini, kondisinya seperti ini logistiknya, kemampuan kami, strateginya seperti ini, pihak-pihak yang terlibat seperti ini. Saya pikir ini dukungan publik akan semakin besar pada pemerintah, sehingga mau ada tambahan Kapolri, mau ada tambahan ASN, mau tambah ada ini gitu kan, tidak memberikan penjelasan secara fragmentatif. Capek itu nanti. Yes. Gitu. Aduh, Sehingga Mas Tony. Sehingga juri bicaranya itu tidak sibuk untuk membela menteri, tapi menjelaskan apa yang dimau oleh presiden. Mantap. Nah, Mas Tony, presiden udah pusing urusan di Papua. Nampaknya urusan Aceh ini nggak kelar-kelar ini. Urusan sama saudara kita di Aceh, habis urusan 5 pulau. Kemarin yang salah cemek itu ada Menteri Dalam Negeri. Kali ini orang Aceh menyorot masalah teritori, batalion teritori. Kok udah 18.000 personel sekarang? Kan janjinya dari Helsinki itu nggak lebih dari 14.700 personel.
19 tahun sudah kami menjalankan perdamaian ini. Wow, demo terjadi lagi di depan gubernuran tentang tanah wakaf dari Masjid Baitur Rahman, ya. Blang Padang itu kan, ini kalau di Indonesia kalau aset sudah dicatat di Departemen Keuangan, Jin pun susah ngangkatnya lagi, tapi hanya presiden yang bisa bertindak urusan yang ini. Akankah ini kalau berlama-lama akan menjadi sebuah masalah? Saya ingat itu wakaf orang Aceh di Mekah itu aman-aman saja, tapi kok wakaf di dalam negeri kok macam begini? Silakan Mas Tadi. Iya Pak Ihsan, ya. Protes dan demonstrasi masyarakat Aceh ya terkait dengan 18.000 personel lebih itu. Pertanyaannya, 18.000 personel itu baru sekarang, ya? Apa ya udah lama itu? Kenapa protesnya sekarang? Maksud saya dari pertanyaan ini kita bisa membuat sebuah narasi bahwa kemarin masyarakat itu tenang gara-gara kasus 4 pulau itu. Masyarakat Aceh itu merasa terganggu, merasa terusik, ya, merasa dikhianati, merasa tidak dianggap yang selama ini mereka sudah mau untuk bersatu. Akhirnya apa? Mereka mengevaluasi kembali. Aku udah nerima ini, udah nerima itu, udah nerima ini. Yang mau usik yang sesuatu yang ini kok kebangetan. Maka gara-gara pulau itulah kemudian mereka melakukan sebuah identifikasi kembali dari perjanjian-perjanjian yang mereka miliki, ya. Perjanjian-perjanjian yang mereka punya, ya. Ini komitmen enggak ini, ya, terhadap perjanjian Helsinki. Ketemulah itu, gitu kan. Kalau ketemu yang lain akan diungkapkan, gitu loh. Sebenarnya mereka kan sebenarnya tidak begitu masalah. 18.000 lebih, ya udahlah, anteng-anteng aja nggak ada masalah, gitu kan. Ya, nggak mungkin kan baru kemarin itu didatangkan 4.000 kan. Enggak kan Pak Ihsan, gitu kan. Ya itu kan sudah lama mendatangkannya, gitu loh, pasukan beras. Nah, itu maksud saya. Jadi ada proses penambahan sampai 250.000 tentara organik dan 250.000 tentara cadangan. Ada penambahan. Saya mendapatkan informasi seperti itu. Tentu ini juga terkait dengan pasukan-pasukan, tidak saja untuk bersiap memperkuat ya pasukan perangnya, tetapi juga ada tugas-tugas yang lain seperti tadi pasukan jagung, pasukan yang diperbantukan untuk mengurus pertanian, mengambil alih, ya, karena bisa tentara, kita juga pahami, mengambil alih tanah-tanah yang selama ini dikuasai secara tidak sah oleh para konglomerat, di antaranya oleh para konglomerat, maka kemudian diambil alih. Apalagi ketika Pak Prabowo lihat, yang banyak utang itu si itu rupanya, ya, utang-utangnya itu untuk ngambil punya negara lagi, aset negara lagi, ya, itulah dengan prosedur yang tidak sah. Nah, itu kemudian dipakailah kemudian tentara, karena yang organik dan kemudian memiliki kekuatan untuk mengambil alih tentara. Saya pikir kalau itu tugas-tugasnya masih positif, ya, tetapi mesti harus terkontrol. Terkontrol dalam pengertian ada tupoksi yang sesungguhnya bagi tentara. Kalau itu sifatnya kemudian sementara, gitu kan, ada jangka waktunya. Saya pikir itu perlu dihitung, jangan kemudian untuk selamanya. Ya, jangan kemudian itu seolah-olah menjadi bagian daripada milik institusi, ya, tidak mestinya begitu, ya. Kita perlu untuk melihat secara bijak lah dalam konteks seperti ini. Kalau itu memang situasi dianggap darurat, hanya tentara yang bisa untuk mengambil itu, kita masih okelah terbuka, tetapi ada jangka waktunya, tidak selamanya, sehingga tentara memang memiliki tupoksi yang sesuai dengan aturan mainnya ke depan. Terkait lagi kembali kepada Aceh ini Pak Ihsan, apalagi masalah keuangan. Kalau sudah masalah Kementerian Keuangan susah nyebutnya. Saya jadi teringat itu teman-teman di Amerika ketika mereka bicara tentang pajak. Ya, pajak mereka itu mereka bayar sampai kemudian tahunan itu, ya, termasuk pajak-pajak langsung dipotong itu. Nah, ketika nanti 1 tahunan itu, Pak Ihsan, mereka mengajukan, jadi ada kelebihan. Betul.
Rata-rata mereka punya kelebihan pajak Pak Isan bayarnya itu. Benar-benar. Dan Saya kaget dihitung dan tuh. kemudian itu dikembalikan. Sedikit cerita Mas Tony. Ada Karyawan saya pernah kerja di Amerika lama, tahu-tahu dia urus. Sekarang dia dapat pajak yang dulu dia kerja itu berbelas tahun, 25 juta sebulan. Wah, enak banget. Macam makan sotonya nggak di warteg lagi dia sekarang. Itulah pajak berjalan. Jadi mereka ada dana, memang ada dana pensiun. Jadi dana pensiun itu dapat bulanan. Saya punya teman itu dia di Milwaukee, ya daerah di Milwaukee, ya dekat dengan Chicago sana. Itu dia hanya pengantar pengantar anak sekolah itu. Oh iya. Dia sopir mobil. Mendengar kita ada di Kanada nih, sore hari lagi ngantar ibu-ibu pakai bus, ada 2 orang ini. Gitu ya, pengantar anak sekolah. Betul. Terus kemudian pensiun, ya itu kan dikurangi semua pajak dan macam-macam 35%, 30% itu. Ya sekarang hidupnya makmur. Kenapa? Per bulan 5.000 US dollar, sekitar 80 juta kalau dirupiahkan sekarang. 80 juta, 83 juta lah. Ya cukup lah untuk hidup di sana, 55.000. Sementara mahasiswa dari NDP itu cuma 1.500. Ya mereka sudah punya rumah, nggak perlu ngontrak. Sementara mahasiswa kita yang yang dikasih beasiswa LPDP itu dapat 1.500, itu termasuk uang kontrak. Artinya betapa makmurnya mereka. Nah, itu keuangan, jadi menteri keuangan di sana atau dari lembaga keuangan di sana dikeluarkan. Ya mereka, tapi di luar itu bukan pensiun, pajak yang mereka keluarkan setiap tahun itu ada kelebihan, dan hampir semuanya ada kelebihan. Itu dikembalikan tahun itu juga Pak Ihsan. Dikembalikan, mereka masih bekerja, dikembalikan. Nah, kita memang kalau sudah ada kelebihan bayar, ya pura-pura ada pihak yang pura-pura budek aja gitu lah. Malas ngurus. Indonesia itu kan sudah digaji untuk mengurus dikit masih minta bayaran lagi gitu kan. Dan sebagainya gitu kan. Bayarannya 2, bayaran dari katakanlah sudah digaji mereka, kemudian mengerjakan sesuatu, ya itu diproyekkan supaya ada uang dari institusi itu keluar, dan juga ya ketika ada pihak ketiga ikut di situ terlibat, ya pihak ketiga itu dimintai duit juga gitu kan. Itu kan yang menjadi problem di Indonesia. Wajar kalau kemudian ada itu. Ini kritik dari masyarakat Aceh mestinya menjadi sebuah evaluasi, ya, introspeksi bagi lembaga keuangan atau institusi keuangan, ya, atau dalam konteks ini adalah Kementerian Keuangan, bahwa harus ada tindakan-tindakan profesional. Kalau memang itu segala sesuatu yang tidak miliknya, ya dikeluarkan, kembalikan kepada rakyat gitu loh. Jangan kemudian alasan administrasi, alasan birokrasi. Ya. Masalahnya kita punya birokrasi bisa ngilang, diambil sama oligarki, itu ada masalah. Unik ya. Coba kita bisa bayangkan dana taspen, Pak. Gitu kan. Itu kemarin itu kan kasusnya, waduh di Indonesia itu nggak boleh ada pejabat yang melihat ada duit nganggur sedikit, itu nggak boleh itu. Gatel mereka. Ya, matanya kedutan itu. Gimana caranya ini nganggur ini duit dulu. Kalau mereka nggak punya inisiatif, ada pengusaha punya inisiatif, datang kepada mereka, pagi ini daripada nganggur kamu dapat segini gitu kan. Ya, kita buka aja lah udah seringkali terjadi rumor ke publik, ada dana-dana nganggur yang belum kepake di Pemda itu, ya, di Pemprov itu, fiktif, dana Bung Karno aja diudak-udak orang, apalagi dana ada gitu kan. Iya, itu dana itu kerjasama dengan perbankan kan di akhir tahun. Di akhir tahun itu kan butuh duit. Masukin uang di sini dong sehari dapat sekian persen. Padahal yang dapat pribadi, dan itu dana negara yang dipakai, yang masih mengendap. Ini kan seringkali kita dapat informasi yang seperti ini, ya. Dan dibiarkan begitu saja seperti sebuah tradisi. Ya, ini Pak Ihsan. Jadi banyak PR yang harus dilakukan oleh Kementerian Keuangan terkait dengan intervensi. Tapi masyarakat Aceh ini mengidentifikasi apalagi ini yang dilanggar ini, apalagi yang masih ada masalah ini. Triggernya adalah kemarin 4 pulau itu diusik-usik, yang namanya diusik-usik, ya mereka kemudian mengusik balik gitu loh.
Ang Heng Gitu Pak Eko. 30 menit sudah Mas Tony Rosid kita berbincang ini, berbagai kisah dari Aceh sampai Papua. Closing statement dari Dr. Tony Rosid apa yang ingin disampaikan sebagai penutup Mas Tony? Iya, sekali lagi saya ingin berbagilah pikiran sama negara ini, ya. Tolong dibikin desain dari para menteri, diminta dan dari para lembaga-lembaga itu oleh presiden, dibikinlah desain 5 tahunan. Ya lah 5 tahunan itu jelas. Kemudian 5 tahun ini apa yang akan digambarkan kondisi sekarang, ekonominya sekarang, kondisi hukumnya sekarang, terus kemudian kondisi politiknya sekarang, ya kondisi keuangannya sekarang, dibuka betul masyarakat supaya betul-betul melihat estalase negara ini. Setelah itu, ini loh rencana perubahan 5 tahun ke depan, dan setiap tahun langkahnya akan seperti ini, setiap tahun akan melakukan begini, atau di breakdown bulan, sekian bulan itu seperti ini, dan akan sampai kepada rumah yang akan menjadi rencana perencanaan kami seperti ini. Ya, terus kemudian strategi kami yang akan melakukan seperti ini, logistik kami sudah akan siapkan seperti ini. Kira-kira nanti tahun 2026 itu kami punya pendapatan negara dari pajak segini dan non pajak segini, kemudian kita akan maksimalkan, lalu kita akan dapat sekitar APBN-nya itu seperti ini. Kami masih butuh utang, bilang aja kami butuh utang ke tahun depan segini, tahun berikutnya segini, tapi kita akan berangsur kurang, ya. Saya pikir masyarakat akan ikut terlibat untuk, dan memang masyarakat punya tanggung jawab untuk terlibat di situ, terutama para intelektual organiknya, ya, untuk membantu pemerintah ini menjalankan tugas-tugas selama semuanya terbuka, selama semuanya transparan, selama semuanya itu mengakomodir terhadap masukan-masukan. Saya pikir ini akan menjadi sebuah pekerjaan kolektif bangsa ini, dan akan terasa 5 tahun yang akan datang seperti apa, sehingga sekaligus akan meminimalisir terhadap kegaduhan-kegaduhan yang tidak terlalu perlu dan penting, dan juga kemudian memberikan ruang yang sempit bagi kelompok-kelompok tertentu untuk bermanuver yang pengen menjabat kembali dan sebagainya. Saya pikir itu semua akan kebaca karena pemerintah terbuka. Ya, apakah ini akan bisa dilakukan oleh Pak Prabowo yang punya latar belakang militer, ya, dengan niat baiknya atau tidak, ya kita tunggu. Gitu Pak Ihsan. Insyaallah. Terima kasih Mas Tony Rosid pagi hari ini telah menemani 34 menit pagi ini untuk seluruh pendengar di Jagat Raya dari Aceh, Banyuwangi, dari Kanada hingga ke New Zealand. Terima kasih Mas Tony, sampai bertemu di Rabu mendatang.